Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Intren dan pemirsa Intren TV. Presiden Joko Widodo resmi mengangkat Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI. Spekulasi pun bermunculan. Salah satunya terkait upaya pria yang disapa Jokowi itu untuk mempersiapkan diri menghadapi Pesta Demokrasi 2024. Apalagi hubungannya dengan PDI Perjuangan yang notabene sudah membesarkan namanya sedang tidak baik-baik saja. Setelah sang anak, Gibran Raka Buming Raka resmi menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ada indikasi bahwa Jokowi sengaja memperkuat geng Solo untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Geng Solo adalah istilah bagi pejabat-pejabat tinggi TNI dan Polri yang pernah berdinas di Solo saat Jokowi menjabat sebagai wali kota. Pucuk pimpinan TNI dan Polri pun dikuasai geng Solo. Tak cuma di pusat, geng Solo juga berjaga di Jawa Tengah yang diprediksi menjadi battleground Pilpres 2024. Jawa Tengah dikenal sebagai kandang PDI Perjuangan. Jagoan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka diprediksi akan bertarung sengit. Siapa saja geng Solo? Mampukah geng Solo menjadi benteng Jokowi dalam menghadapi potensi serangan banteng? Simak profilnya. Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto. Saat ini Hadi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Mantan Panglima TNI itu diketahui pernah bersama Jokowi ketika bertugas di Solo. Hadi saat itu menjabat sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo periode 2010 hingga 2011. Saat itu, Hadi masih berpangkat kolonel. Karir Hadi terbilang moncer. Pada 2017, dia dipercaya menjabat Kepala Staf Angkatan Udara hingga 2018. Hanya menjabat setahun, Hadi langsung dipercaya menjabat sebagai Panglima TNI. Hadi purna tugas dari dunia militer dengan pangkat Marsikal pada 2021. Posisinya sebagai Panglima TNI digantikan Jenderal Andika Perkasa. Pensiunnya Hadi dari TNI tak membuat hubungannya dengan Jokowi berjarak. Pada 2022, Jokowi mempercayakan Hadi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Jenderal TNI Agus Subianto. Agus resmi diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudho Margono. Dia bukan orang baru bagi Jokowi. Saat Jokowi masih menjadi wali kota Solo, Agus menjabat Dandim 0735 Surakarta periode 2009 hingga 2011. Ketika Jokowi menjadi presiden, karir alumnus Akademi Militer 1991 ini terbilang mulus. Agus bertugas sebagai Danrem 061 Surya Kencana yang bermarkas di Bogor, satu kota dengan tempat tinggal Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor. Pangkat Agus naik jadi Brigadir Jenderal. Tahun belum berganti, Agus sudah naik jabatan lagi menjadi Komandan Paspampres dan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal. Pada 2021, Agus menjadi Pangdam 3 Siliwangi. Hingga akhirnya saat ini Agus menjadi pucuk pimpinan tertinggi TNI yang membawahi matra darat, udara, dan laut. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sekarang, Listio menjabat sebagai Kapolri. Jenderal Bintang 4 itu juga memiliki kedekatan dengan Jokowi. Saat Jokowi masih menjadi wali kota Solo, Listio menjabat sebagai Kapolresta Surakarta periode 2011 hingga 2012. Hubungan Jokowi dan Listio terbilang spesial. Pada periode pertamanya sebagai presiden, Jokowi menunjuk Listio menjadi ajudan. Setelah itu, karir Listio langsung meroket. Tercatat alumnus Akademi Kepolisian tahun 1991 itu pernah menjabat sebagai Kapolda Banten 2016, Kadif Propam Polri 2018, dan Kabareskrim Polri 2019. Pada 2021, Listio ditunjuk Jokowi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz yang purna tugas dari Korps Bayangkara. Komjen Pol Purnawirawan Nana Sujana. Saat ini Nana menjabat sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah menggantikan Gubernur Jawa Tengah sebelumnya, Ganjar Pranowo yang habis masa jabatan. Jawa Tengah merupakan provinsi pendulang suara terbanyak ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Tak hanya itu, provinsi ini juga dikenal sebagai kandang banteng. Tentu saja keberadaan Nana di Jawa Tengah cukup menyita perhatian.
Pertarungan antara Ganjar dan Gibran dianggap sebagai representasi pertarungan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan. Nana dipilih langsung Jokowi berdasarkan pengajuan Menteri Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan sementara. Hadirnya Nana menjadi bukti semakin menguatnya geng Solo di Jawa Tengah. Nana sendiri pernah bertugas sebagai Kapolresta Surakarta periode 2010 hingga 2011 saat Jokowi menjabat wali kota. Jabatan strategis yang diemban Nana di lingkungan Polri diantaranya Wakapolda Jambi 2015 dan Wakapolda Jawa Barat 2016. Kemudian, Kapolda Nusa Tenggara Barat 2019, Kapolda Metro Jaya 2020, Kapolda Sulawesi Utara 2021, dan Kapolda Sulawesi Selatan 2022. Maijen TNI Widi Prasetyono. Widi adalah Pangdam 4 Diponegoro yang wilayahnya meliputi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jenderal Bintang 2 itu merasakan kebersamaan dengan Jokowi saat menjabat sebagai Dandim 0735 Surakarta pada 2011 hingga 2012 saat Jokowi masih wali kota. Ketika Jokowi menjabat sebagai presiden di periode pertamanya, Widi dipercaya menjadi ajudannya pada 2014 hingga 2016 dengan pangkat kolonel. Widi perlahan dipercaya mengemban sejumlah posisi strategis di TNI, mulai dari Danrem 074 Waras Pratama 2017 hingga 2018, Danrem 091 Aji Surya Natakesuma 2018 hingga 2019, hingga Kepala Staf Kodam 4 Diponegoro 2020 hingga 2022. Di tahun yang sama, Widi mendapat promosi jabatan dengan menduduki posisi sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Setelahnya, dia dipromosikan lagi menjadi Pangdam 4 Diponegoro hingga sekarang. Sama seperti Nana Sudjana, Widi ditugaskan di medan pertempuran bernama Jawa Tengah. Keberadaan Widi di Jawa Tengah tentu saja tidak terlepas dari keinginan Jokowi yang ingin menempatkan orang-orang kepercayaannya. Irjen Pol Ahmad Lutfi. Nama terakhir yang menjadi bagian geng Solo adalah Ahmad Lutfi. Kedekatannya dengan Jokowi bermula saat Lutfi menjabat sebagai Wakapolresta Surakarta 2011, lagi-lagi saat Jokowi masih wali kota. Pada 2015 saat Jokowi menjadi presiden, Lutfi menjabat sebagai Kapolresta Surakarta. Cukup 2 tahun bagi Lutfi untuk membuktikan kehebatannya memimpin kota kelahiran Jokowi. Hingga pada Maret 2017 dia mendapat kesempatan mengikuti pendidikan calon pimpinan Lemhanas. Karirnya semakin melesat usai mendapat promosi sebagai Wakapolda Jawa Tengah pada 21 Maret 2018. Bersamaan dengan itu, pangkat di pundaknya pun berubah menjadi Bintang 1 alias Brigadir Jenderal. 2 tahun berselang, dia resmi naik 1 tingkat sebagai orang nomor 1 di Jawa Tengah. Sobat Intren dan pemirsa Intren TV. Dari tahun ke tahun, Jawa Tengah adalah lumbung suara bagi PDI Perjuangan. Itu sebabnya Jawa Tengah penting bagi Jokowi dan PDI Perjuangan. Menarik dinantikan, mampukah geng Solo menumbangkan banteng? Atau justru mereka yang diseruduk banteng? Tonton terus video-video menarik lainnya hanya di Intren TV. Jangan lupa subscribe, komen, like, share Intren TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.